Oke, kita lihat ada satu pertanyaan dari Bapak Amak Yakub mungkin ya. Ini bagaimana engagement yang lebih struktural dilakukan dengan rumah sakit swasta? Ya, tadi kita banyak cerita mengenai situasi di rumah sakit pemerintah, swasta belum. Ya, kemudian satu lagi Dr. Joni ada pertanyaan, silahkan Pak Sudi dinaikkan layarnya. Di sini dikatakan Pak Joni mengusulkan bahwa kasus sedang sebaiknya dirawat di rumah sakit darurat. Ya, jadi ada zona ya, zona khusus sesuai dengan severity levelnya dan perlu dipertimbangkan swasta juga. Nah, oke. Kita ingin komentar dari Bu Trisa, Bu Ses, kemudian dari Pak Yuli, kemudian juga dari Pak Agus, Dr. Sali, dan nanti Pak Rukmono kaitannya dengan dua statement ini. Yang pertama swasta dan bagaimana kita menyiapkan satu Fasiankes yang memang sesuai dengan levelnya. Jadi dedicated tapi by level. Ya, silakan Bu Trisa. Mungkin yang swasta untuk Bu Trisa. Ya, terima kasih untuk Pak Amak. Saya kira dengan situasi saat ini, saya kira semua elemen masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Lalu bagaimana dengan rumah sakit swasta? Saya kira rumah sakit swasta juga sangat berperan dalam membantu setidaknya mengurangi beban yang ada pada rumah sakit rujukan yang ada. Masalahnya adalah apakah sarananya bisa segera dipersiapkan, termasuk APD. Kami sangat concern pada keselamatan dari tenaga kesehatan yang hari-hari ini betul-betul muncul ke permukaan. Nah, ini sangat diharapkan komitmen dari rumah sakit swasta untuk yang pertama memang ikut Mungkin mic-nya di mute itu, Dok Bu Ses, bisa dibuka lagi mic-nya. Ya. Ya. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama untuk bekerja sama, saling membantu, artinya ikut berperan dalam penanggulangan COVID ini. Yang kedua, kami sangat berharap rumah sakit swasta dapat mempersiapkan sarana yang memadai, yang standar untuk keselamatan tenaga kesehatan yang ada. Kalau tadi disebutkan penolakan, saya kira saatnya kita sekarang meningkatkan sarana yang ada agar rumah sakit bisa melakukan perawatan juga. Ya, baik Bu Ses. Jadi intinya swasta memang sebaiknya dilibatkan, tetapi kemudian bagaimana harus dipastikan ya, sarana, kemudian juga peralatan-peralatan yang akan digunakan oleh SDM. Baik, berikutnya kepada Pak Yuli. Di Jawa Tengah banyak sekali rumah sakit swasta, Pak, ratusan jumlahnya. Ya. Jadi di Jawa Tengah itu ya. Jadi dari 298 rumah sakit di Jawa Tengah itu 65%-nya itu rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit pemerintah pusat, provinsi, daerah, TNI, Polri itu jumlahnya hanya 35%. Jadi sebenarnya mayoritas malah rumah sakit swasta, ya. Lalu dalam menangani ini kedaruratan kesehatan kita ini, partisipasi rumah sakit swasta banyak sekali. Memang belum semuanya, tapi sudah semakin banyak. Dan saya memberikan kesempatan pada Bupati Wali Kota untuk menetapkan seluruh rumah sakit swasta di daerahnya masing-masing atau pemerintah di daerah masing yang belum masuk ke lini 1 dan 2 dan mempunyai kemampuan di dalam perawatan itu di SK-kan oleh Bupati Wali Kota, dan ini sudah hampir semua Bupati Wali Kota sudah meng-SK-kan ini. Jadi sebenarnya sudah cukup
banyak yang masuk. Lalu terkait dengan bagaimana untuk kasus ringan dan sedang ya di rumah sakit darurat, ya memang kita harus mempunyai skenario semacam itu ya, karena kita tidak akan mungkin semua PDP yang dirawat itu di ruang isolasi, itu nggak akan mungkin, nggak akan cukup ya jumlah kita, apalagi tadi dalam suatu kondisi terjadi ledakan kasus yang cukup banyak dan tinggi tersebut ya. Tetapi sebenarnya tidak harus di rumah sakit darurat, tetapi juga di rumah sakit yang ada sekarang ini, betul-betul rumah sakit, bukan rumah sakit darurat. Tetapi kita gunakan misalkan satu blok, ya, satu blok dari rumah sakit itu seperti misalkan di rumah sakit Karyadi, ya, itu kebetulan setting gedungnya itu kan blok-blok gitu, itu ada satu blok yang nantinya bisa digunakan untuk merawat khusus untuk COVID ini. Lalu juga di rumah sakit daerah, ini juga kita siapkan. Apabila diperlukan, sudah menyiapkan blok-blok sendiri, tetapi apabila diperlukan, bahkan akan kita kosongkan semuanya rumah sakit pemerintah, khusus untuk merawat COVID-19 ini. Ya, kasus-kasus lain kita dorong ke rumah sakit swasta, contohnya seperti itu. Jadi ini adalah skenario yang kita lakukan. Dan saya kira rumah sakit darurat, atau kalau dalam konsep kita juga tadi ada rusunawa, ada asrama, ya, semacam itu bisa kita alihkan namanya rumah sakit darurat. Itu bisa merawat yang ringan, positif COVID, tetapi secara klinis, ya, itu ringan atau asimptomatis, dan tidak bisa diisolasi di rumah, ya misalkan itu bisa kita masukkan ke situ. Okay. Atau PDP yang dengan gejala-gejala ringan atau sedang bisa kita masukkan di situ. Jadi sebenarnya banyak skenario yang bisa kita ambil. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yulianto. Kita ke Dr. Agus dan juga Dr. Sali. Nanti Dr. Agus dulu. Kaitannya dengan severity level ini ada rumah sakit darurat, nanti spesialis paru yang mana yang akan ditempatkan di sana? Karena kan intinya untuk kasus-kasus yang berat, tadi dikatakan harus di-handle oleh spesialis paru, sementara yang mungkin yang 15% ya, yang belum masuk ke high care, atau yang mereka masih gejala ringan, yang 84 tadi itu, ini apakah bisa di-handle oleh dokter lain? Ya. Silakan Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekaligus juga berbagi pengalaman karena kami juga sudah turun di rumah sakit Wisma Atlet dan kami juga di rumah sakit swasta yang non rujukan, rumah sakit swasta rujukan, dan juga di rumah sakit rujukan COVID khusus ya seperti Persahabatan, Sulianti Sarosa maupun Gatot Subroto. Ya. Nah, seperti pertanyaan Bapak Joni, itu betul sekali bahwa di dalam rumah sakit rujukan memang harus dibuat level of rujukannya. Jadi khusus rumah sakit rujukan yang top referral itu yang memang akan merawat kasus-kasus yang berat dan critical case ya. Seperti kalau kami di Persahabatan, Gatot Subroto, Sulianti itu khusus yang levelnya berat sama critical ya. Tapi yang levelnya lebih sedang sampai ringan, tentu di rumah sakit rujukan yang level lebih bawahnya. Kalau kami di Jakarta seperti rumah sakit Pasar Minggu, rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Polri. Nah kemudian yang di bawahnya lagi yang ringan, yang tanpa pneumonia itu di rumah sakit Wisma Atlet. Kami di rumah sakit Wisma Atlet itu sudah membuat kriteria bahwa yang dirawat di sana adalah yang COVID asimptomatis, atau PDP yang gejalanya ringan tanpa pneumonia, atau PDP ada gejala tanpa sesak napas. Itu juga bisa. Jadi COVID positif bisa dirawat di sana kalau tidak ada sesak napas. Bila ada pneumonia dia langsung dirujuk ke rumah sakit yang level lebih yang sedang, tapi kalau yang sampai berat di level yang rujukan paling puncak yang top referralnya. Jadi level of referral ini sudah dilakukan di DKI Jakarta untuk kasus yang berbagai variasi. Meskipun begitu pada pelaksanaan di lapangan memang banyak yang
salah nyasar-nyasar datangnya. Ada yang ke Wisma Atlet ternyata berat, ada yang ke Persahabatan ternyata ringan. Jadi sistem rujukan ini juga harus dikelola. Harusnya dikelola lebih matang. Mungkin kalau di daerah sistem seperti ini lebih mudah di pengelolaannya nanti. Sistem rujukan satu pintu di daerah mesti harus dibuat yang kuat supaya nanti mana yang ke rumah sakit darurat yang gejalanya ringan, mana yang rumah sakit sedang gejalanya lebih sedang, dan mana yang rumah sakit yang referral paling tinggi yang gejalanya berat. Secara garis besar seperti itu. Nah, bagaimana peran dokter paru di rumah sakit darurat? Nah, kami berperan sebagai bukan secara penuh sebagai DPJP. Sebagai gambaran, pasien kami di Rumah Sakit Wisma Atlet itu 400 ya teman-teman, 400. Dan itu nggak semuanya kita harus yang memvisit. Sebagai lini ke depan, itu adalah dokter GP yang sudah kita latih, kita training untuk melakukan visit kepada pasien-pasien tersebut, terutama yang ada keluhan. Begitu kami melakukan visitasi 1 hari itu dalam waktu sekitar 4 jam, khusus untuk kasus-kasus yang memang level sedang. Kalau yang asimptomatik biasanya nggak kita lihat. Itu menjadi teman-teman dokter umum. Ini pengalaman di Wisma Atlet, meskipun begitu masih kita manage bentuknya seperti apa. Nah, biasanya nanti kalau di dalam visit kita temukan ada perubahan gejala menjadi lebih berat, ada sesak napas, kita akan segera refer ke rumah sakit yang level lebih atas secara gambaran. Secara garis besar seperti itu. Ya, baik Dr. Agus, terima kasih. Untuk Dr. Sali, anggota PAPDI 3.500 dan mungkin banyak juga yang di rumah sakit swasta gitu. Apakah anggota PAPDI bisa di-encourage untuk mendorong rumah sakit swasta bisa lebih aktif berperan? Silakan Dr. Sali. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi ini juga menyambung yang tadi disampaikan Dr. Agus. Mungkin kalau untuk Jakarta, Jabodetabek kan rumah sakit swasta banyak sekali ya. Ini juga kami ingatkan untuk teman-teman yang ada di sana, teman-teman internis maksud saya, untuk mereka siap kalau memang ternyata ada kasus yang ke sana dan kebetulan mungkin dokter parunya tidak ada atau mereka bergantian, karena sekarang ini kan kita harus hemat-hemat energi nih. Kalau untuk di Jakarta sendiri mungkin masih banyak ya Dokter Agus ya, anggotanya banyak. Tapi kalau udah ke pinggiran nih, udah agak ke Banten aja, dan apalagi lebih jauh lagi, kami paling senang kalau saya menyampaikan ke anggota, apakah di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, kalau misalnya ada dokter paru dengan internisnya bersama-sama, mereka mungkin bisa gantian. Jadi efisiensi tenaga juga, karena kan kita nggak tahu ini sampai kapan. Nah, cuman memang untuk swasta ini kami ingatkan juga untuk tadi yang pertama kasusnya, severity levelnya setuju. Ini kemarin baru kami bahas juga. Kemudian yang kedua fasilitas, ini yang penting juga Pak Andre, karena misalnya pun ada teman-teman dari rumah sakit swasta bersedia, kan mesti dilihat juga. Karena gini, ada teman-teman yang di sana hanya tidak full timer, tapi hanya part timer. Ini juga kan mesti jadi pertimbangan. Ntar kalau dibutuhkan tidak ada dan lain sebagainya. Tapi kami sih kalau dari PAPDI sudah menghimbau teman-teman apakah di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta untuk mereka turun langsung, jadi bersedia untuk ikut di tim kolaboratif ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sali. Jadi memang swasta sangat bisa di-encourage ya. Nah, kita kembali ke Pak Rukmono. Jadi Pak Rukmono, ada banyak sekali lesson learn yang kita pelajari sore hari ini. Apakah itu bisa diaplikasikan nanti di Jogja, Pak Rukmono? Silakan. Rangkul semua potensi yang ada itu untuk bisa kita kolaborate sehingga bisa melakukan pelayanan yang tadi bisa lebih efisien dan tidak menyusahkan semua orang. Jadi saya kira model di Jogja ini agak berbeda dengan Jakarta dan mungkin model yang akan kita terapkan itu insya Allah cocok. Dan terima kasih masukan-masukannya tadi. Jadi kita lalu menjadi lebih banyak jejaring, termasuk nanti juga kita harus merangkul relawan-relawan, termasuk peserta didik dan sebagainya kalau itu untuk level komunitas. Jadi saya kira rumah sakit itu bisa menurun bebannya kalau keberhasilan di komunitas itu bisa dicapai seperti itu. Kira-kira gitu Pak Andreas. Baik, terima kasih Dr. Rukmono.
Jadi Ibu dan Bapak, karena waktu kita harus berhenti sampai di sini, tetapi sore hari ini kita memikirkan untuk melanjutkan diskusi dan juga ada beberapa action plan. Misalnya tadi yang menarik data yang sudah disampaikan oleh Bu Ses, Bu Trisa, ada data yang sudah dikaitkan dengan peta dan juga dikaitkan dengan Fasiankes. Nah, jika data ini bisa kita lihat bersama-sama, tentu sangat memudahkan perencanaan. Kemudian yang kedua, Dr. Yuli tadi menyampaikan bahwa ada 65% rumah sakit di Jawa Tengah ini akan diberdayakan. Nah, tentu sangat mengurangi nanti inflow pasien yang misalnya ke Jogja, Jawa Tengah Selatan tadi, karena kami lihat di datanya Pak Yuli, Klaten ini termasuk yang tinggi, ya, dan itu hanya Klaten berbatasan dengan Jogja. Nah, kemudian dari Dr. Agus, banyak sekali yang sudah dikerjakan, dan apakah nanti kita bisa kolaborasi, artinya materi-materi training, kemudian juga TOT yang sudah dikerjakan, apakah bisa kita posting di web, sehingga banyak yang bisa mengakses dan kita bisa support untuk webnya. Sama juga dengan Dr. Sali yang sudah membuat banyak webinar, apakah ada rekamannya sehingga kita bisa melihat atau itu sudah diposting di web PABDI, nanti kami akan link sehingga makin banyak yang bisa mengakses dan menggunakannya. Karena sampai saat ini menurut Bu Ses tadi yang paling penting adalah training. Ada Bu Sali juga menyampaikan refreshing ya untuk tenaga, karena mungkin banyak anggota dari PABDI yang sudah lama meninggalkan penyakit infeksi dan fokus ke penyakit yang lain, namun pada saat ini karena gerakan Dokter Semesta tadi mereka diminta untuk menjadi anggota kolaboratif. Dan terakhir dari Dr. Rukmono, model sentralisasi dan juga model ring the bell tadi menjadi satu konsep juga yang mungkin akan kita lihat bagaimana perkembangannya, dan kami tentu mohon support dari Bu Ses dan juga Bapak Ibu Ketua Perhimpunan, ya, ketika nanti kami harus misalnya meningkatkan kapasitas dari dokter-dokter yang ada. Nah, jadi kesimpulannya kita sampai pada satu konsep, bahwa untuk memenuhi kebutuhan SDM ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu rekrut, kemudian langkah kedua adalah train, baru nanti yang ketiga kita deploy. Jadi jangan sampai kita deploy tanpa di-train, dan jangan sampai kita train tapi juga tidak di-deploy, karena ini juga tidak efisien dari sisi biaya. Jadi saya kira model rekrut, train, and deploy ini harus kita kembangkan, dan harapan kami melalui diskusi ini kita masih bisa terus berkomunikasi, berbagi materi, dan kita bisa tampilkan di dalam website kita bersama-sama. Jika nanti Bapak dan Ibu membutuhkan support untuk mengembangkan website, kami dari PKMK UGM siap untuk membantu. Jadi akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Trisa, Ibu Ses, kemudian juga kepada Dr. Yulianto, Pak Kadinkes, Dr. Agus, Ketua PDPI, kemudian juga Dr. Sali, Ketua PABDI, Pak Rukmono, Pak Darwito, Dr. Joni, Pak Ama, dan semua Bapak dan Ibu yang mengikuti. Semoga diskusi kita yang cukup panjang ini, hampir 2 jam, bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di lapangan untuk menahan laju COVID-19 yang sedang kita hadapi sama-sama di seluruh dunia. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.